Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Amma ba'du. Tema ceramah kita kali ini adalah bahaya sikap julid dalam kehidupan seorang muslim. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak anugerah. Di antaranya kita masih diberi kesempatan untuk bernafas dengan lancar, tubuh yang bugar, serta cahaya iman yang senantiasa menuntun langkah kita menuju surga dan terhindar dari neraka. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa risalah kebenaran yang telah mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang bersih, lisan yang santun, dan perilaku yang terpuji. Semoga rahmat itu juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat Islam yang setia mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya marilah kita terus meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh dan menahan diri dari segala bentuk keburukan. Salah satu caranya adalah dengan menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 disebutkan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh Dia menang dengan kemenangan yang besar. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di zaman sekarang kita semakin sering menemukan perilaku julid yang seolah-olah dinormalisasi oleh sebagian masyarakat. Berbagai platform media sosial yang seharusnya menjadi tempat atau sarana untuk berbagi kebaikan justru penuh dengan sikap julid dalam bentuk komentar-komentar negatif, cibiran, dan olokan terhadap orang lain. Padahal aktivitas semacam itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa julid merupakan perilaku iri terhadap keberhasilan orang lain di sekitar kita, yang tercermin lewat tindakan mengomentari atau menyindir mereka dengan tujuan menjatuhkan atau mencemooh. Tanpa tersadari, terkadang kebiasaan ini kita lakukan dengan secara langsung lewat ucapan, namun tidak jarang pula lewat tulisan di media sosial. Mengapa perilaku yang demikian sangat tidak diperkenankan bagi seorang muslim? Sebab tindakan julid setidaknya beririsan dengan 3 perbuatan tercela yang terlarang dalam Islam, yaitu hasad, ghibah, dan namimah. Pertama, julid seringkali lahir dari perasaan hasad atau iri hati, yakni saat seseorang merasa tidak senang melihat keberhasilan
kebahagiaan, atau kelebihan orang lain, maka rasa iri itu muncul dan tersalurkan lewat komentar, ujaran kebencian, dan sindiran. Fenomena perilaku semacam ini merupakan salah satu bentuk julid yang paling sering kita temukan dalam kehidupan, baik di dunia nyata atau dalam ruang digital sehari-hari. Kita sebagai hamba Allah yang merasa diri sebagai muslim tidak boleh melakukan hal tersebut secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis bersumber dari Anas bin Malik disebutkan yang artinya, dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, janganlah saling iri hati atau hasad, dan jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, selain mengarah kepada hasad, julid juga hampir selalu berujung pada gibah atau menggunjing. Orang yang julid kerap membicarakan keburukan orang lain, mengomentari penampilan, ucapan, atau kehidupan pribadi orang lain yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, meskipun dibungkus dengan humor atau ucapan hanya bercanda. Namun hakikatnya sama karena tetap mengupas aib yang seharusnya ditutup. Sebagaimana yang telah maklum, perbuatan gibah adalah salah satu dosa besar terlarang dan dapat merugikan diri sendiri. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tetapi imannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing atau menggibah kaum muslimin dan mencari-cari kesalahan mereka. Sesungguhnya siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan membuka aibnya, dan siapa yang Allah buka aibnya, maka Allah akan mempermalukannya meskipun di dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, setelah hasad dan gibah, julid juga acap kali menggiring kepada namimah, karena ketika informasi sensitif negatif disebarkan, di-capture atau diceritakan ulang, maka akan mengantarkan kepada adu domba. Julid jenis ini memang awalnya hanya komentar pribadi, namun bisa berakibat fatal. Karenanya hubungan pertemanan dan silaturahmi dapat terputus meskipun kebencian bahkan mengadu satu pihak dengan pihak lain. Selain itu, dengan kita melakukan julid yang menjurus kepada namimah ini pula, langkah cita-cita kita yang ingin masuk surga juga dapat terhenti seketika. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan yang artinya, dari Habib Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba atau namimah. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita memahami bahwa sikap julid bukanlah hal yang sepele. Ia bisa berawal dari rasa iri, lalu berubah menjadi gibah, dan berakhir pada namimah. Tiga hal ini merupakan dosa besar yang sangat dilarang dan dalam Islam, karena dapat merusak hati, meretakkan hubungan antar sesama, serta menghapus pahala amal kebaikan. Maka kita sebagai seorang muslim yang benar-benar memahami ajaran agama, hendaknya menjaga lisan dan menahan diri dari membicarakan keburukan orang lain, baik secara langsung maupun di media sosial. Terima kasih, syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.